banyak sekali para elit di negara ini yang berkomentar terkait dengan One Piece, dan itu kemarin membuka jalan kita untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf. Sayang sekali tadinya kita mengundang salah satu jajaran ketua yang membidangi Sarbu Musi, tapi beliau kemarin Bapak Syafiq Ali LH kemarin pamit karena sudah terjadwal ke Jogja. Kebetulan tadi malam ada haul di Kerapiak yang harus dihadiri, bukan haul, 40 hari. Yang saya hormati jajaran pengurus DPP Konfederasi Sarbu Musi, yang saya hormati pimpinan-pimpinan Federasi Sarbu Musi yang hadir di sini, yang saya hormati Direktur LBH Sarbu Musi Dr. Kiai Haji Mukhtar Said. Kemarin dia prinsipnya laki-laki tidak bercerita, tapi tiba-tiba sudah dokter saja, sehingga kemarin tiba-tiba beliau sidang disertasi di Malang dan kami tidak dikasih tahu. Itu menyedihkan tapi juga sekaligus mengembirakan karena saya bisa mengirit anggaran karangan bunga. Yang saya hormati perwakilan dari kepolisian, terima kasih banyak Pak Suprayogo sudah berkenan hadir di acara pada pagi hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, yang pertama saya merasa terintimidasi oleh dua hal. Satu, MC-nya terlalu bersemangat. Yang tadinya saya mau teriak-teriak, wah ternyata sebagian porsi yang harusnya saya sampaikan sudah disampaikan tadi waktu mau mempersilahkan saya naik ke sini. Yang kedua, saya semakin terintimidasi melihat kawan-kawan LBH Sarbu Musi ini. Outfitnya rapi-rapi, pakai blazer, pakai dasi, kayaknya sebagian beli pre-love di Pasar Senen, tapi tetap keren lah ya. Ya advokat tapi kan tetap buruh Pak, ya kan. Dan LBH ini ternyata personelnya banyak sekali. Jadi Pak Prastowo ini kepala KSP-nya Sarbu Musi, kantor sekretariat presiden. Bukan Presiden Jokowi periode kemarin atau Presiden Prabowo periode ini, tapi Presiden Sarbu Musi. Jadi pasti nggak ada bayarannya. Pak Kepala KSP, karena LBH ini sudah sangat siap. Bagaimana kalau kepengurusan kita membubarkan diri lebih dini? Karena kita menjadi kurang otoritatif di depan mereka ini, ya kan. Kayaknya di antara pengurus harian Sarbu Musi itu nggak ada satupun yang punya jas itu. Adapun saya di beberapa foto ada jas itu hak pinjaman di studio foto. Sahabat-sahabat sekalian, terus terang ini acara yang cukup monumental bagi saya selama memimpin Sarbu Musi selama 2 tahun lebih beberapa bulan ini, karena di antara lembaga-lembaga dan departemen baru LBH Sarbu Musi inilah yang secara mandiri membuat kegiatan, dan saya sebenarnya nggak expect kegiatannya seheboh dan serapih ini gitu ya. Tadinya saya berpikir hanya semacam prosesi kecil, ternyata dipersiapkan dengan baik, sehingga tadi Direktur LBH Bapak Dr. Kiai Haji Mukhtar Said harus mention saya, ngasih kode bahwa sudah mengeluarkan 10 juta. Tapi tenang Pak Said, pasti semuanya
ada gantinya, dan saya pastikan gantinya bukan dari saya. Jadi tetap pelit kita Pak sebagai presiden. Sahabat-sahabat sekalian, saya kira ke depan sebagai organisasi buruh yang modern, yang adaptif terhadap tuntutan zaman, ada setidaknya 2 agenda yang perlu dilakukan oleh kawan-kawan LBH Sarbomusi. Satu, tentu saja agenda-agenda yang terkait dengan advokasi di meja pengadilan, bisa litigasi maupun non litigasi. Sebenarnya advokasi yang bersifat terhadap pekerja secara langsung maupun kelompok pekerja secara langsung yang melakukan pengaduan terhadap kita. Tapi kalau untuk anggota mengadu atau tidak mengadu, ketika itu ada persoalan pasti harus kita bantu. Nah, advokasi ini menjadi penting saya kira dalam beberapa konteks. Yang pertama, Indonesia belakangan sedang mengalami fenomena yang kita sebut sebagai deindustrialisasi. Banyak sekali sektor-sektor industri, terutama industri padat karya, yang selama 1 tahun terakhir ini tutup. Sebagian mengalami relokasi, baik di dalam negeri maupun sebagian besar lagi di luar negeri, sehingga dalam catatan Sarbomusi dalam periode semester pertama tahun ini saja setidaknya sudah ada kejadian PHK 80.000 lebih. Nah, ini tentu bukan hanya sekedar angka. Ini adalah menjadi PR bagi kita sebagai orang yang berada di Republik ini. Sebenarnya ini menjadi tugas utama pemerintah untuk mencarikan solusi, untuk mencarikan jalan untuk kawan-kawan yang sudah tidak bekerja, ter-PHK itu mendapatkan pekerjaan lagi. Tapi kita di Sarbomusi juga ingin ini juga menjadi bagian porsi yang harus dilakukan oleh kawan-kawan. Apabila ada ruang-ruang yang perlu diadvokasi, mungkin bisa dioptimalkan, setidaknya ini bisa membantu kawan-kawan yang terkena persoalan PHK biar bisa meringankan sedikit persoalan mereka. Yang kedua, kenapa advokasi secara langsung ini menjadi penting dalam konteks Sarbomusi? Sarbomusi ini satu-satunya konfederasi serikat buruh di Indonesia dengan jumlah federasi di sektor informal yang paling tinggi. Di antaranya, Sarbomusi memiliki federasi khusus terkait dengan buruh migran. Hampir semua konfederasi serikat buruh di Indonesia tidak ada. Sarbomusi juga memiliki federasi di sektor pertanian perkebunan. Sebagian besar juga mereka yang bekerja di sektor informal. Sarbomusi juga memiliki federasi khusus sektor transportasi yang sekitar 90% mereka adalah pekerja informal karena tidak memiliki hubungan industrial yang jelas. Ketua umumnya tolong berdiri, Mbak Ika, Ketua Umum Federasi RPPI. Nah ini Pak, kemarin yang bikin kerusuhan. Kemarin yang bikin demo-demo Mbak Ika ini Pak. Nah, saya ingin mengatakan bahwa situasi informality, sektor informal pekerja ini mendatangkan banyak sekali kerentanan-kerentanan. Baik kerentanan secara ekonomi sosial maupun kerentanan yang terkait dengan situasi kerja. Nah ini saya kira pilar pertama yang harus dilakukan oleh LBH Sarbomusi, yaitu penguatan advokasi langsung terhadap para pekerja. Pilar kedua yang tidak kalah penting adalah LBH Sarbomusi harus berbeda dari LBH secara umum.
harus berbeda juga dari LBH yang dimiliki oleh serikat-serikat buruh yang lain. Saya ingin di kepengurusan LBH Sarbu Musi periode 2025 sampai tahun berapa ini? 2028. Jadi ini periodenya nanti saya sama Pak Pras sudah bubar, LBH Sarbu Musi tetap eksis, luar biasa. Nah, saya ingin yang kedua, kepengurusan LBH periode ini itu fokus juga pada kajian-kajian dan advokasi kebijakan. Karena saya kira negara kita sedang berubah, dunia kerja secara umum juga sedang berubah, akan banyak sekali perubahan-perubahan norma kerja internasional yang saya kira nanti akan berdampak di Indonesia. Apabila serikat pekerja dalam hal ini kita tidak adaptif terhadap perubahan-perubahan itu, maka kita khawatirkan akan banyak free rider, akan banyak penumpang gelap kebijakan yang ini pada akhirnya akan merugikan kaum buruh itu sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, saya ucapkan selamat untuk berkhidmat, untuk bertugas. Yang dilakukan oleh Gus Dr. Said tadi itu saya pastikan bukan yang terakhir, itu yang pertama dan akan selama-lamanya. Maksudnya berkorban 10 juta, 10 juta, 10 juta kayak gitu. Cuman saya yakin seperti tadi yang disebutkan oleh Kang Said, organisasi ini sahabat-sahabat sekalian bukan organisasi serikat buruh biasa. Organisasi ini tidak hanya didirikan, selamat datang kepada Kiai Haji Syaifuddin Ahrom, Sekjen Sarbu Musi. Ini biasanya naik haji ini bagi yang mampu, tapi Pak Sekjen ini walaupun nggak mampu tahun kemarin naik haji karena beliau petugas haji. Jadi kalau yang belum naik haji nggak usah berkecil hati, nggak mampu pun bisa naik haji. Nah, Sarbu Musi ini didirikan atas istikharah kiai, atas pandangan wasis para kiai. Tentu ada alasannya, tapi kita sekarang sudah melihat buktinya ketika Sarbu Musi bersama organisasi-organisasi lain yang hidup sejaman Orde Baru, Orde Lama, kemudian datang perubahan pemerintah zaman Orde Baru yang hanya mengakui organisasi-organisasi yang hanya direstui oleh pemerintah. Dari ratusan serikat buruh, salah satunya di zaman Orde Baru, dari ratusan serikat buruh, kemudian pemerintah hanya mengakui satu organisasi buruh yang didirikan oleh pemerintah. Nah, pasca reformasi kemudian geliat buruh untuk mendirikan serikat-serikat di luar serikat yang difasilitasi oleh pemerintah sedemikian besar. Dan hanya Sarbu Musi satu-satunya serikat yang bisa hidup kembali. Serikat-serikat yang lain yang dulu zaman Orde Lama legend itu tidak pernah hidup. Ini adalah salah satu bukti bahwa Sarbu Musi ini bukan serikat, bukan sembarang serikat. Saya ingin sedikit cerita, sahabat-sahabat sekalian. Kemarin secara nggak sengaja Sarbu Musi ini melakukan kehebohan-kehebohan gara-gara Ibu Ketum Ika Rustianti. Sarbu Musi ini tadinya anak baik-baik saja, lebih banyak di meja diskusi, lebih banyak melakukan riset, apalagi Pak Sekjen ini salah satu peneliti handal. Beliau sering membuat produk-produk penelitian ketenaga kerjaan
Jadi bayarannya sangat mahal sekali kalau dari pemerintahan. Nah, ini selama ini adalah wajah Sarbu Musi selama 2 tahun lebih ini. Tiba-tiba datanglah Mbak Ika dan kawan-kawan membawa persoalannya. Dalam hal ini adalah wacana zero odol. Tadinya kita berpikir perjuangannya akan cepat berhasil. Ketika kawan-kawan sudah melakukan mogok di daerah-daerah selama 1 minggu, kemudian tidak ada hasil apa-apa, mereka bergerak ke Jakarta 500 truk, kemudian melakukan demonstrasi dengan truknya pada tanggal 2 Juli kemarin, tapi juga belum berhasil. Kemudian tanggal 13 sampai 14 Juli kawan-kawan melakukan aksi mogok nasional di daerahnya masing-masing. Di situ kita bisa melihat kekuatan Sarbu Musi sangat luar biasa. Waktu mogok nasional, dalam hitungan kami, estimasi kasar kami, setidaknya ada 15.000 truk di seluruh Indonesia yang ikut berpartisipasi dalam mogok nasional selama 2 hari. Dan yang tadinya hanya kita rencanakan di Pulau Jawa, ternyata tanpa kita minta, kawan-kawan di tempat lain juga ikut berpartisipasi, sehingga pada hari H tanggal 13 sampai 14 itu ada 11 provinsi yang ikut berpartisipasi, dari Sumatera hingga sampai NTT yang paling jauh. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Pun kemarin demikian, karena aksi-aksi itu belum mendapatkan jawaban yang mumpuni dari pemerintah, kawan-kawan atas inisiatif kawan-kawan sendiri, bukan saya, bukan Mbak Ika, tapi ini adalah kawan-kawan di bawah yang bergerak. Mereka bersepakat untuk mengibarkan bendera hitam saat itu. Bendera hitam. Kemudian konsultasi sama Mbak Ika. Mbak Ika ini biasanya untuk berkomunikasi dengan para sopir menggunakan media sosial, menggunakan TikTok. Biasanya kalau live itu baru beberapa menit, yang bergabung sudah ribuan orang. Nah, waktu live Mbak Ika mengkonfirmasi penggunaan bendera hitam, tiba-tiba ada yang komen, kita pakai One Piece aja. Nah, sayangnya saat itu sama Mbak Ika diiyain ya, diiyakan, dan kemudian One Piece itu sedemikian viralnya. Jadi ya, mau nggak kami akui bahwa ini bukan gerakan kita, tapi memang mereka adalah anggota kita dan kita tidak melakukan pelarangan, kita hanya bisa mengarahkan. Sehingga kemudian beberapa hari yang lalu banyak sekali para elit di negara ini yang berkomentar terkait dengan One Piece, dan itu kemarin membuka jalan kita untuk bisa berkomunikasi dengan pimpinan DPR. Mohon doanya kawan-kawan, perjuangan kami di sektor transportasi untuk mengawal kawan-kawan sopir logistik mungkin masih panjang, tapi juga mungkin akan segera mencapai titik temu gitu ya. Kami sebenarnya sudah diminta sama DPR untuk terlibat di tim perumus. Itu hasil pertemuan kami dengan Wakil Ketua DPR hari Senin lalu. Tapi memang kami belum sepenuhnya bersepakat. Maksud saya begini, kami bersepakat bahwa zero odol ini memang harus diterapkan, tapi kami belum bersepakat mengenai bentuk teknis persiapannya seperti apa. DPR berencana mau mengawal proses pembuatan naskah akademik, kemudian
sebelum nanti ada revisi undang-undang tahun 2027 targetnya. Di antara itu akan ada peraturan presiden. Nah, kami bersepakat bahwa instrumen hukum seperti itu sangat penting. Tetapi untuk benar-benar bersepakat, kami juga ingin ada jaminan tertulis dari pemerintah dan atau DPR bahwa aturan dalam bentuk apapun itu yang nanti dibuat harus menjamin klausul-klausul perlindungan dan pemenuhan hak-hak pengemudi logistik. Itu adalah tawaran kami. Insya Allah kami minggu depan akan ketemu lagi dengan Wakil Ketua DPR Bapak Sufmi Dasko Ahmad, karena saat itu beliau berjanji akan bertemu dengan kami lagi secara private ya. Saya sama Mbak Ika tidak melibatkan pihak lain terlebih dahulu. Nah, semoga ketika pertemuan itu kemudian kita bisa mendapatkan komitmen tertulis bahwa DPR dan pemerintah akan benar-benar memuat klausul perlindungan dan pemenuhan hak-hak. Adapun itu penerjemahan detailnya seperti apa, saya kira ini kemudian menjadi proses negosiasi dan proses politik. Demikian sahabat-sahabat sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada pengurus Lembaga Bantuan Hukum DPP Konfederasi Sarbu Musi. Semoga kawan-kawan dan kita semua diberikan kekuatan dan bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada kaum buruh di Indonesia. Akhirul kalam, wal afu minkum. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin menutup dengan kata-kata, kami masih ada dan terus berlipat ganda. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.